Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah lingkungan bisnis. Perkenalkan, nama saya Lina Nur Afifah dari Prodi Akuntansi A dengan NIM 21021124 dari kelompok 4. Berikut materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai konteks sumber daya manusia, teknologi, dan sumber daya alam. Bisnis memiliki tujuan utama berupa menghasilkan jasa ataupun barang yang diinginkan seseorang. Tanpa manusia, teknologi, dan sumber daya alam, produksi ini tidak akan dapat berlangsung. Ketiga input utama dalam proses produksi disebut faktor-faktor produksi dan dapat dikategorikan sebagai di bawah judul tenaga kerja, modal, dan tanah. Keadaan sumber daya dapat terjadi terbarukan atau tidak terbarukan. Ketiga input utama dalam proses produksi yang pertama yaitu ada manusia. Manusia sangat penting dalam melakukan perekonomian, baik sebagai produsen ataupun konsumen barang dan jasa. Manusia merupakan input yang begitu penting dalam produksi. Karena itu, kualitas dan kuantitas manusia yang ada dalam kegiatan perekonomian akan memiliki dampak yang cukup besar terhadap kemampuan perekonomian dalam berproduksi. Berikut ada isu-isu terkait pada manusia. Yang pertama ada tenaga kerja. Tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai seorang pekerja yang mampu melakukan pekerjaan yang dimana menghasilkan barang dan jasa dan berguna bagi diri sendiri dan masyarakat secara umum. Kemudian ada panjang minggu kerja. Jam kerja dapat didefinisikan sebagai waktu yang telah dijadwalkan untuk pegawai dan lainnya untuk bekerja. Lalu ada upah. Upah merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan sebagai bentuk uang di mana sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja sesuai perjanjian dan kesepakatan dalam peraturan undang-undang. Menurut Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. Kemudian ada serikat pekerja dan upah. Para ahli berpendapat bahwa serikat pekerja merupakan suatu organisasi yang dibentuk untuk melindungi, memajukan, dan memperbaiki kepentingan mengenai sosial, ekonomi, dan politik dengan tindakan kolektif. Kemudian imobilitas tenaga kerja, bentuk dari perpindahan non-fisik tenaga kerja atau dapat disebut imobilitas tenaga kerja. Kemudian ada tingkat pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Pendidikan dan pelatihan dapat didefinisikan sebagai kegiatan dari perusahaan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan bagi karyawan. Lalu yang terakhir ada struktur pekerjaan penduduk. Definisi dari ketenaga kerjaan merupakan sebuah indikator yang membagi populasi penduduk yang diambil dari status kerja dan populasi penduduk. Lalu ketiga input utama dalam proses produksi yang kedua yaitu ada teknologi. Teknologi dapat didefinisikan sebagai berupa kumpulan pengetahuan mengenai sarana dan metode dalam memproduksi barang dan jasa. Kemudian ada isu-isu terkait pada teknologi. Yang pertama ada perubahan teknologi. Perubahan teknologi ditandai dengan konsep modernisasi yang merupakan suatu proses transformasi dari suatu arah perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkatkan berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang kedua ada teknologi informasi, di mana dapat didefinisikan sebagai suatu teknologi yang dimana selalu berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi tersebut dalam batas-batas ruang dan waktu. Kemudian ada perkembangan teknologi lainnya. Energi, bioteknologi, dan bahan baru merupakan perkembangan teknologi lainnya. Kemudian teknologi dan investasi. Selain manusia, input kedua proses produksi adalah modal yang dimana selalu mengacu pada sumber daya buatan manusia yang digunakan untuk produksi. Kemudian ada inovasi dan teknologi. Ada beberapa inovasi yang terjadi akibat adanya perubahan teknologi yaitu inovasi produk dan inovasi proses. Kemudian ada penelitian dan pengembangan. Dalam perubahan teknologi dapat terjadi dikarenakan melalui proses penelitian dan pengembangan, tetapi tidak semua namun sebagian besar menganggapnya seperti itu.
Terakhir, ada batasan untuk perubahan teknologi. Perubahan teknologi memiliki banyak sekali efek terhadap ekonomi dan lingkungan. Maka dari itu, ketika kita tidak dapat mengendalikan perubahan teknologi tersebut akan mengalami timbulnya masalah, di mana tingkat pengangguran yang meningkat dan sumber daya alam yang akan habis. Dan input utama yang ketiga yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Ada perlindungan lingkungan, perlu kita sadari dengan meningkatnya pengetahuan mengenai efek penyebabnya menipisnya sumber daya alam di kalangan penduduk, sejumlah peningkatan dalam minat konservasi dan daur ulang dalam bentuk energi alternatif. Banyak sekali populasi orang dewasa yang sangat peduli dan cukup peduli terhadap sumber daya alam yang mengeluarkan isu-isu yang menimbulkan kekhawatiran. Berikutnya mengenai lingkungan hukum. Lingkungan hukum menurut beberapa situs menyebutkan jika lingkungan hukum dapat diartikan sebagai hukum yang memiliki banyak segi seperti segi hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum perdata. Menurut Moenajat Danusaputro, lingkungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan hukum modern dan lingkungan hukum klasik. Yang membedakannya yaitu jika modern berorientasi pada suatu lingkungan, sedangkan klasik itu berorientasi pada penggunaan lingkungan. Kemudian ada klasifikasi hukum. Klasifikasi hukum adalah subdivisi atau klasifikasi hukum dari masing-masing kelas. Hukum yang berkaitan dengan individu dan organisasi dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara, yaitu internasional dan nasional, publik dan swasta, dan kriminal dan perdata. Kemudian ada jenis-jenis hukum. Yang pertama ada hukum publik dan swasta. Sederhananya, hukum publik adalah hukum yang menyangkut negara baik dalam kesepakatan atau perselisihan internasional atau dalam hubungan antara negara dan individu. Dan demikian hukum publik terdiri dari perjanjian dan konvensi internasional, hukum konstitusional, hukum administrasi, dan hukum pidana. Lalu ada hukum pidana. Hukum pidana berkaitan dengan kesalahan hukum atau pelanggaran pidana. Pelanggaran kewajiban publik oleh negara atas nama masyarakat, keputusan apakah yang akan mengajukan tuntutan dalam kasus tertentu. Kemudian ada hukum pidana di mana berkaitan dengan kesalahan hukum, pelanggaran kewajiban atas nama masyarakat, di mana masalah tersebut mungkin atau mungkin tidak melibatkan persidangan oleh juri sesuai dengan keseriusan dari kedugaan pelanggaran dan permohonan terdakwa. Kemudian ada tort. Tort adalah kesalahan perdata selain pelanggaran kontrak atau pelanggaran kepercayaan dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum bagi semua orang. Dan yang terakhir ada kepercayaan. Umumnya dapat didefinisikan sebagai kewajiban yang adil yang memaksakan pada satu atau lebih orang kewajiban berurusan dengan properti di mana mereka memiliki kendali untuk kepentingan orang lain yang dapat menegakkan kewajiban. Kemudian ada sumber hukum. Sumber hukum ialah berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. Artinya keputusan itu haruslah dari penguasa yang berwenang untuk itu. Kemudian ada adat atau kebiasaan. Masyarakat awal mengembangkan bentuk-bentuk perilaku atau kebiasaan tertentu yang kemudian diterima sebagai norma sosial yang harus diikuti oleh anggota masyarakat tempat mereka menerapkannya. Kemudian ada preseden yudisial. Preseden yudisial didasarkan pada aturan bahwa keputusan sebelumnya dari pengadilan yang lebih tinggi harus diikuti oleh pengadilan yang lebih rendah. Oleh karena itu pentingnya struktur pengadilan. Rasio suatu kasus adalah langkah penting dalam penalaran hukum yang mengarahkan pengadilan untuk membuat keputusan tertentu. Kemudian ada legislasi, seperti namanya, undang-undang yang didelegasikan adalah undang-undang yang dibuat oleh badan atau orang yang
kepadanya parlemen telah memberikan wewenang terbatas pembuatan undang-undang. Dan terakhir ada sistem hukum pengadilan. Sistem hukum suatu negara dapat dikatakan memiliki dua fungsi utama untuk menyediakan mekanisme yang memungkinkan di mana individu dan organisasi dapat eksis dan beroperasi, dan untuk menyediakan sarana untuk menyelesaikan konflik dan berurusan dengan mereka yang melanggar standar perilaku yang diterima. Kemudian materi yang terakhir ada lingkungan etis dan ekologis. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, the World Business Council for Sustainable Development merumuskan CSR sebagai komitmen perusahaan secara terus-menerus untuk bertindak secara etis dan berkontribusi bagi pengembang ekonomi yang meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, sekaligus juga peningkatan kualitas komunikasi lokal dan masyarakat secara lebih luas. Gagasan CSR dalam dasarnya merupakan organisasi usaha mempunyai tanggung jawab yang melampaui sekedar mencari laba dan meliputi aktivitas dan tindakan sukarela yang memengaruhi orang, komunitas mereka, dan lingkungan alam. Dalam buku Corporate Social Responsibility, Kotler dan Lee mengidentifikasikan 6 bentuk implementasi CSR, yakni yang pertama cause promotion, cause related marketing, corporate social marketing, corporate philanthropy, community volunteering, social responsible business practice. Kemudian ada pembahasan tentang penggerakan bisnis hijau. Penelitian akademi telah lama tertarik pada faktor-faktor yang memengaruhi bisnis untuk terlibat dalam berbagai bentuk perilaku tanggung jawab sosial. Sehubungan dengan tanggapan hijau perusahaan, ini telah dikaitkan dengan 4 pengaruh utama. Yang pertama ada tindakan pemerintah, tekanan pemangku kepentingan lainnya, peluang ekonomi, dan pertimbangan etis. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.